Selamat pagi teman-teman, kita bertemu lagi ya dalam video pembelajaran masih mengenai Toyota Way. Ya, bagaimana perusahaan Toyota menjadi perusahaan legendaris dunia dengan menerapkan prinsip Toyota Way. Nah, di dalam segmen kedua ini kita akan belajar mengenai beberapa hal ya. Jadi di slide 21 saya bisa Anda lihat di layar Anda ya. Jadi di dalam buku Toyota Way yang menjadi acuan kita kali ini itu juga mengulas tentang teknik legendaris bernama Lean Manufacturing Toyota. Lean Manufacturing itu konsep yang terkenal dari Toyota ya, Lean Manufacturing. Ya. Di slide berikutnya saya bilang nih ya, Lean Manufacturing Toyota merupakan sistem manufacture yang efisien, agile, berkualitas unggul, dan mampu mengeliminasi beragam waste yang tidak perlu. Jadi Lean Manufacturing Toyota itu proses produksi yang sangat efisien, agile, ya, tangguh, dan yang tidak kalah penting bisa mengurangi waste atau pemborosan yang sangat menghabiskan banyak biaya. Ya. Di banyak perusahaan manufacturing seringkali terjadi pemborosan ya, waste. Nah, Lean Manufacturing Toyota itu bisa mengurangi berbagai waste. Ya, ini di slide 23 saya bilang ya. Lean Manufacturing Toyota bertujuan mengeliminasi 7 jenis waste yang sering menghantui dunia manufacturing. 7 waste ini adalah, jadi Lean Manufacturing itu mengeliminasi 7 waste atau 7 sumber masalah, 7 petaka, 7 penyakit dalam proses manufacturing. Kalau Anda bisa mengatasi 7 penyakit ini, Anda akan menjadi perusahaan unggul seperti Toyota. Jadi di slide berikutnya, penyakit yang pertama adalah overproduction ya. Lean Manufacturing akan mampu menghilangkan overproduction atau produksi yang berlebih, sebuah langkah yang amat boros biaya. Overproduction terjadi karena proses perencanaan produksi yang buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Ya, itu ya, overproduction yang pertama ya. Di slide berikutnya saya bilang ini, overproduction akan memunculkan biaya penyimpanan barang jadi yang amat mahal serta hilangnya kesempatan untuk menggunakan uang secara produktif. Sebab uang mati dalam bentuk stok barang jadi yang berlebih. Jadi namanya dead stock. Karena Anda overproduksi, kemudian barangnya tidak laku, akhirnya barang jadi itu numpuk di gudang. Itu kan pertama gudangnya penuh, Anda tidak bisa pakai untuk menyimpan barang lain. Yang kedua kemudian uang Anda mati karena barangnya tidak bergerak, ya, dead stock. Itu sangat boros itu. Borosnya berkali-kali itu. Padahal perputaran uang itu kan sangat penting bagi perusahaan. Kalau nilai barang jadi yang mangkrak di inventory atau di gudang itu nilainya sampai 20 miliar misalnya. Itu kan ibaratnya Anda 20 miliarnya uangnya mati. Padahal kalau uang 20 miliar itu diputar ke di bank misalnya, atau dibelikan obligasi atau disimpan di bank dapat bunga 5% aja, 20 miliar lumayan ya. Bisa dapat 1 miliar setahun. Jadi 1 miliarnya bisa digunakan untuk bonus itu, untuk para karyawan atau untuk family gathering ya, outing ke Bali gitu ya. Dan cukup itu 1 miliar untuk seluruh karyawan kantor. Diberangkatkan naik pesawat ke Jogja atau ke Bali dengan uang 1 miliar. Dari mana Pak Yodia 1 miliarnya? Ya dari itu. Penghematan yang Anda lakukan gara-gara produksinya pas. Sebaliknya kalau overproduction kan Anda kehilangan uang 1 miliar. Nah di slide berikutnya saya bilang nih ya, Lean Manufacturing selalu dirancang dengan dasar perencanaan dan peramalan produksi yang akurat dan sesuai kebutuhan. Dengan demikian peluang overproduction bisa dihilangkan atau diminimalkan. Jadi Lean Manufacturing itu dimulai dengan perencanaan produksi yang akurat ya teman-teman ya. Ini makanya namanya PPIC ya kalau perusahaan manufacturing ya. PPIC itu Production Planning and Inventory Control. Itu sangat penting perannya. PPIC akan bisa melakukan peramalan dengan akurat kalau data pasarnya akurat juga. Jadi market forecasting. Mereka bisa meramal kebutuhan pasar mereka dari permintaan di tahun lalu atau bulan-bulan sebelumnya. Kemudian penerapan pasar, kemudian kapasitas produksi mereka. Digabungkan untuk menentukan tingkat produksi yang paling optimal. Tidak overproduction tapi juga tidak underproduction. Ya underproduction juga kadang-kadang terjadi, itu sering terjadi juga. Ya. Anda mau beli sepeda motor Scoopy misalnya kemarin gara-gara pandemi antrinya bisa sampai 2 bulan, inden gitu ya. Karena ada banyak
komponen yang tidak bisa terpenuhi. Itu bahaya juga kalau under production pelanggan Anda marah-marah ya. Karena delivery produk Anda telat. Tidak sesuai dengan janji. Ya, jadi lean manufacturing itu pas. Tidak overproduction, tidak underproduction. Jadi optimal. Overproduction, boros, biaya penyimpanannya, underproduction juga sangat bahaya karena Anda akan mengecewakan pelanggan. Anda akan kehilangan pangsa pasar bahkan. Gitu ya. Jadi sekali lagi lean manufacturing dimulai dengan peramalan produksi yang akurat. Dari mana ini? Ya demand forecasting namanya ya, demand forecasting ya. Peramalan permintaan pasar itu orang-orang PPIC harus jago itu. Harus pinter ya. Pinter meramal, melakukan forecasting ya, demand forecasting ya. Ekonomi makro, produk pesaing, kompetisi pasar, kemudian kemampuan Anda sendiri, kemampuan marketing Anda, itu semua diolah, diramu untuk menemukan titik produksi yang paling akurat. Ya, itu namanya lean manufacturing. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, waiting time. Lean manufacturing juga akan menghilangkan waktu tunggu. Ini sebuah pemborosan yang acap terjadi pada banyak pabrik. Misal menunggu kedatangan spare part, menunggu kedatangan bahan baku pendukung, hingga menunggu perbaikan mesin yang rusak. Ya, di slide berikutnya saya cerita juga nih ya. Lean manufacturing akan membuat proses kerja menjadi lebih efisien dan mampu menurunkan waktu tunggu yang tidak perlu atau bahkan menghilangkan waktu tunggu yang menyebalkan, ya, wasting time. Caranya dengan apa? Di slide berikutnya nih ya. Lean manufacturing dirancang dengan sistem flow yang optimal, sehingga mampu meminimalkan waktu tunggu yang tidak perlu, sebab semua alur proses sudah didesain agar tidak saling menunggu. Ya. Jadi namanya mereka, bahasa lainnya just in time inventory ya, JIT ya, just in time inventory. Jadi Toyota itu punya koneksi yang kuat dengan para suppliernya, ekosistemnya terbangun, terintegrasi, bahkan pabrik suppliernya itu terkoneksi dengan sistem otomasi di Toyota, dengan sistem informasi Toyota ya. Jadi orang-orang Toyota bisa tahu dengan persis produksi mereka juga, sehingga bisa meramalkan kedatangan barang mereka. Itu kan keren. Jadi Anda dengan supplier itu sudah connect komputernya. Ya, sistem database informasi di kantor Anda connect dengan sistem informasi punya supplier. Jadi bisa saling connect, bisa saling membantu. Komunikasinya lebih akurat. Ya. Bahkan suppliernya sebaliknya ya, suppliernya mungkin kalau misalnya connect, dia bisa tahu, oh ini spare part Anda sudah mulai kosong nih. Kenapa? Karena supplier spare part Anda tahu ini ya level inventory Anda. Mereka bisa connect. Jadi tanpa Anda pesan, tanpa Anda diingatkan, suppliernya sudah langsung ngirim barang. Itu kan keren ya. Jadi sangat efisien. Jadi Anda tidak lagi ribet bikin purchasing request. Kemudian nelpon supplier, ada nggak barangnya? Ternyata suppliernya nggak ada barangnya, Anda harus nunggu sampai 2 bulan. Itu sering terjadi. Kalau Anda connect dengan supplier, bahkan ketika spare part Anda sudah mulai kosong, sudah di bawah titik yang distandarkan, suppliernya sudah langsung remind Anda, bahkan kadang-kadang kalau sistemnya terkonek, mereka langsung kirim barang. Anda tinggal approve. Itu kan keren. Itu, jadi Anda menciptakan ekosistem dengan para supplier Anda. Itu kuncinya sistem informasi, teman-teman ya. Jadi orang-orang IT itu sangat penting perannya, karena dialah yang mengintegrasikan sistem informasi inventory Anda dengan inventory-nya para supplier. Ya, itu waiting time-nya bisa ditekan. Oke. Nah, di slide berikutnya nih saya ngasih assignment kedua nih ya. Coba lakukan action plan untuk mengurangi waiting time di bagian Anda. Anda kerja di kantor misalnya waiting time-nya lama gitu ya, mungkin birokrasi, mungkin karena perencanaan pemesan barangnya terlalu bertele-tele, atau tidak pernah ada perencanaan. Nah, coba Anda evaluasi. Kemudian Anda rumuskan action plan yang bisa mengurangi waiting time di pekerjaan Anda.
Mungkin nunggu laporan, mungkin nunggu barang datang, mungkin nunggu spare part. Coba Anda rumuskan small action plan-nya, small improvement aja, nggak usah yang mulu-mulu, yang small. Yang bisa mengurangi waiting time di kantor Anda. Oke? Nah, di slide berikutnya ini saya bilang lean manufacturing juga menghilangkan penyakit yang ketiga, namanya penyakit unnecessary transportation. Lean manufacturing juga akan menghilangkan pola distribusi barang yang tidak optimal, serta memangkas terlalu banyak jalur yang harus dilalui. Sejumlah pabrik memiliki lokasi yang tidak efisien, sehingga memunculkan transportasi yang berlebihan karena jaraknya tidak saling berdekatan. Ya, ini transportasi ini sangat penting ya. Itulah kenapa banyak pabrik otomotif itu milih di Cikarang. Ya, pabrik Hyundai, pabrik Wuling, pabrik Toyota, pabrik Honda itu ada di Cikarang. Kenapa? Karena Cikarang itu sangat dekat dengan pelabuhan Tanjung Priok. Ya, kan mereka suppliernya dari Jepang. Mereka impor barangnya dari Jepang. Itu dari Tanjung Priok ke Cikarang itu sekarang sudah ada jalan tol. Dulu lewat jalan tol Tanjung Priok ya, bahkan sekarang sudah ada jalan tembus. Jadi Cikarang itu kemenangannya karena dia dekat dengan pelabuhan utama di Indonesia. Jadi semua pabrik-pabrik besar raksasa di Indonesia itu milih pabriknya di Kerawang dan Cikarang. Jadi Cikarang dan Kerawang itu segitiga emas itu. Bekasi, Cikarang, Kerawang itu kalau melihat data investasi di Indonesia itu 3 area itu segitiga emas itu teman-teman. Jadi Anda jangan pernah meremehkan Bekasi ya. Bekasi itu pilar ekonomi Indonesia dengan Kerawang. Dengan Cikarang. Cikarang kan masuk Kabupaten Bekasi. Jadi mereka masa depan ekonomi Indonesia itu Kerawang, Cikarang, Bekasi gitu ya, Kabupaten Bekasi ya. Dan sekali lagi mereka sudah langsung nyambung dengan pelabuhan, sekarang jalan tolnya ya. Namanya jalan tol dari Cikarang langsung ya. Tidak lagi lewat tol Tanjung Priok. Nah, itu kenapa? Supaya transportasinya menjadi efisien. Ya, kalau Anda kantornya misalnya di Bandung itu kan repot, jauh dari pelabuhan gitu ya. Pabrik-pabrik otomotif nggak mau punya pabrik di Sumedang misalnya atau di Tasikmalaya, itu nggak akan mungkin terjadi. Ya. Atau punya pabrik di Papua itu ya boros karena pasarnya kan ada di Jawa. Gitu ya. Jadi di slide berikutnya nih saya bilang ya, konsep lean manufacturing bahkan dirancang sejak pendirian pabrik. Toyota selalu membangun pabrik yang saling berdekatan dengan beragam supplier untuk membentuk ekosistem yang efisien. Lokasi pabrik yang bersifat klaster dan saling berdekatan ini akan membuat proses transportasi menjadi minimal dan sangat efisien. Ini namanya klaster. Jadi kalau Anda ke pabrik Toyota di Cikarang sana, itu di sekitarnya juga ada pabrik supplier mereka. Jadi mereka saling berdekatan. Itu kan keren ya. Misalnya mereka bikin mobil, pabrik utamanya pabrik mobil, tapi yang masuk rem, yang masuk ban, yang masuk mesin, yang masuk interior kursinya, mebelnya itu pabrik-pabrik yang ada di sekitarnya, jadi bentuk klaster. Jadi kalau Anda ke kawasan industri Cikarang atau Kerawang itu banyak pabrik yang saling berdekatan dan bagus ya. Mereka tata letaknya itu sangat efisien. Jangan pabriknya di Kerawang, tapi pabrik bannya ada di Makassar misalnya, atau pabrik bannya ada di Lampung. Itu ya tidak efisien. Ya. Nah, di kantor Anda coba renungkan ya, di kantor Anda manufacturing-nya seperti itu enggak? Saling berdekatan enggak? Ya, kalau saling berdekatan bagus, tapi kalau saling berjauhan itu menciptakan biaya transportasi yang mahal. Ya, transportasinya sangat boros. Kemudian di slide berikutnya saya ngasih penjelasan penyakit nomor 4, namanya overprocessing. Jadi lean manufacturing akan memangkas proses yang berulang dan hanya memunculkan birokrasi. Ya, penyakit ini dihilangkan. Sistem lean manufacturing didesain dengan fokus pada alur proses yang paling efisien. Sejak sebelum beroperasi, sistem lean manufacturing telah merumuskan di mana alur proses kunci yang perlu ada dan mana alur proses yang perlu dihilangkan sehingga proses produksi menjadi lebih efisien. Ya, ini overprocessing itu seringkali di kantor ya muncul ya. Bentuknya apa ya? Birokrasi. Terlalu banyak meja yang harus dilalui, prosesnya harus keuangan dulu, ke direktur, balik lagi ke keuangan, baru balik ke Anda. Itu sangat overprocessing namanya. Ya. Nah, proses itu harus dipangkas. Atau bank misalnya, kalau Anda mau buka rekening, itu kan dulu mungkin bisa sampai lama.
Ya, kenapa nggak disederhanakan prosesnya? Misalnya kalau di Bank BRI itu antrinya bisa sampai 4 jam gitu ya, untuk nanya gitu ya. Kenapa nggak disempurnakan proses antriannya? Ya, atau bahkan jawabannya pakai mesin gitu ya. Jadi lebih cepat mereka. Itu saya sering kali heran tuh, di Bank BRI itu kalau saya lihat antriannya selalu membludak dan selalu 3 jam, itu kan tidak efisien. Saya yakin sepenuhnya bahwa di dalam proses bisnis BRI itu banyak yang bisa dipangkas, banyak yang bisa disempurnakan sehingga antrian di banyak cabang Bank BRI itu bisa disederhanakan. Kalau mereka menerapkan lean manufacturing ya, lean management process, itu akan sangat efisien. Antriannya tidak sampai 4 jam. Bank BCA itu termasuk yang inovasinya bagus ya, banyak yang prosesnya diotomasi. Misalnya ganti kartu, sekarang nggak perlu lagi ketemu CS, ada mesinnya gitu ya. Jadi antrian di Bank BCA CS-nya itu makin berkurang karena mereka banyak melakukan ini, over processing-nya itu diturunkan. Prosesnya itu disederhanakan. Ya, birokrasinya dipangkas. Jadi slide berikutnya ini saya bilang ya, lean proses ini dapat diterapkan dalam manajemen kantor. Banyak kantor yang punya birokrasi atau alur proses yang tidak efisien sehingga membuat proses kerja menjadi lamban. Ya. Jadi kalau bisa pakai lean proses teman-teman ya, supaya tidak lamban. Oke. Jadi itulah ya teman-teman ya, penyakit keempat yang dihilangkan oleh lean manufacturing. Ya, jadi over processing. Harapannya Anda bisa menurunkan over processing itu dengan lebih baik. Ya, sehingga proses Anda menjadi lebih efisien. Nah, di slide berikutnya, penyakit yang kelima namanya excess in inventory ya. Lean manufacturing juga dirancang untuk menjaga agar inventory barang di gudang tidak terlalu berlebihan. Prinsip ini berkaitan dengan just-in-time inventory tadi ya, di mana setiap bahan yang akan dipakai selalu datang beberapa saat sebelum dibutuhkan. Dengan demikian tidak ada waktu tunggu yang lama dan bahan baku tidak menumpuk di gudang. Ini kalau Anda punya pabrik itu banyak sekali ya, pabrik yang inventorinya itu berlebih sehingga ekses. Anda harus pakai JIT tadi, just-in-time inventory. Jadi ketika Toyota mau bikin mobil, inventorinya itu datang hanya 1 atau 2 hari sebelumnya. Ya, begitu barang datang hari ini, besok langsung dikerjakan, itu kan dahsyat. Jadi kayak ban berjalan. Jadi praktis Toyota tidak perlu lagi inventory gudang untuk menyimpan bahan baku, untuk menyimpan berbagai spare part. Karena suppliernya memasok bahan mereka itu langsung ke pabrik, langsung dibikin proses produksi, itu kan dahsyat. Namanya just in time inventory. Ya. Nah, sekali lagi itu akan bisa dilakukan dengan prinsip lean manufacturing. Ya, jadi di slide berikutnya nih saya bilang, excess in inventory juga bisa dihindari dengan prinsip no overproduction seperti yang telah diulas sebelumnya. Lean manufacturing selalu didasarkan pada proses peramalan dan perencanaan produksi yang presisi sehingga mampu mengelak dari gejala overproduction. Ya. Jadi ada 2 cara untuk mengurangi excess in inventory. Yang pertama, produksinya, peramalannya tepat. Ya, tadi sudah kita bahas sehingga tidak terlalu menumpuk bahan bakunya. Karena produksinya optimal, bahan jadinya juga tidak menumpuk karena produksinya optimal sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua, peramalan bahan bakunya juga pas. Ya, karena produksinya optimal, ya bahan bakunya tidak numpuk. Bahkan idealnya kayak Toyota tadi ya, just in time. Bahan bakunya datang sebelum proses produksi dimulai, beberapa hari atau beberapa jam. Atau bahkan dalam hitungan menit. Truknya datang, kemudian barangnya di-unloading, kemudian langsung masuk proses produksi. Itu kan keren banget. Nah, Anda harus mendesain pabrik Anda bisa seperti itu, kalau bisa ya someday ya, sometime ya. Oke, jadi itulah 5 penyakit pertama yang dieliminasi oleh lean manufacturing ala Toyota W ya. Kita nanti lanjutkan dalam episode yang ketiga ya. Terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.